Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang laporan observasi KKN Mandiri kami. Next. Dengan dosen pembimbing lapangan yaitu Ibu Hani Maria Kaisarina dengan ketua kelompok Arum dan dengan 8 anggota lain ada Anissa Humaira, Farhana Rizkia, Hairiyah, Memintri, Nafisan Rujakia, Nur Hikmah, saya sendiri Rizky Ananda, dan Waro Atunisa. Next. Dengan judul pencegahan pandemi COVID-19 di kawasan Tatah Belayung RT 21 Kelurahan Tanjung Pagar. Yang akan dilanjutkan oleh teman saya, Hikmah. Baik, terima kasih kepada moderator sebelumnya. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai gambaran umum dari kawasan Tatah Belayung di sini. Nah, kawasan Tatah Belayung di sini berada di RT 21 yang merupakan salah satu wilayah yang ada di Kelurahan Tanjung Pagar, Kecamatan Banjarmasin Selatan. Adapun batas-batas wilayah RT 21 Jalan Tatah Belayung yaitu sebelah utara Jalan Lingkar Dalam, sebelah selatan Jalan AMD 12, sebelah barat itu ada RT 19, dan di sebelah timur itu ada Pemurus Dalam. Nah, di kawasan Tatah Belayung di sini terdapat Madrasah Ibtidaiyah atau MI Darun Nasihin yang merupakan sekolah swasta yang berdiri sejak 15 Februari 1969 yang memiliki akreditas B. Nah, sekolah ini berlokasi di Jalan Tatah Belayung, tepatnya di RT 21 nomor 15 Kelurahan Tanjung Pagar, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Next. Nah, baik, di sini ada keadaan biofisiknya. Yang pertama yaitu ada keadaan tanahnya. Nah, di kawasan Tatah Belayung RT 21 di sini merupakan wilayah dengan jalan yang memanjang dengan berada di pinggiran sungai. Nah, keadaan tanah di wilayah di sini adalah tanah daratan rendah yang berawa dengan endapan aluvial dan pasir halus dengan ketinggian tanah yang berada pada 16 cm di bawah permukaan laut. Yang kedua di sini ada luas dan jenis penggunaan lahan. Nah, di sini terdapat di tabel 2 yaitu yang menjelaskan luas lahan kawasan Tatah Belayung RT 21. Untuk jenis penggunaan lahannya untuk permukiman di situ ada 2 hektar, terus untuk persawahannya ada 60 hektar. Jadi jumlahnya itu ada 62 hektar. Baik, selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Waro. Mohon maaf Waro. Di sini ada berbagai tabel. Pertama di tabel 3 ini ada data penduduk kawasan Tatah Belayung RT 21. Nah, di sini data penduduknya ada laki-lakinya itu ada 169 jiwa dan perempuannya 179. Di kelas 1 untuk laki-laki ini untuk terus yang kelas 4 ini ada 7 anak, yang kelima anak ada untuk laki-laki. Dan untuk perempuannya kelas 1 ada 7, kelas 2 ada 6, kelas 6 dan kelas 6 itu ada 8. Juga sini ya. Nah, di tabel 5 ini ada data siswa MI Darun Nasihin. Jadi ini data guru mungkin ya. Ini pertama itu guru laki-laki ada 2 dan guru perempuannya ada 6. Yang jumlahnya itu ada 8. Kemudian ini di tabel 6 ini ada
berbagai mata pencaharian di kawasan Tata Belayung ini. Pertama itu ini ada petani, yaitu kurang lebih ada 75 jiwa, terus yang berprofesi sebagai bengkel ada 2, yang bangunan ada 66, dan pedagang sayur ada 2, mengurus rumah tangga ada 55, belum bekerja ada 59, yang jumlahnya semuanya 259. Nah, dari tabel ini kita bisa lihat bahwasanya banyaknya di daerah Tata Belayung ini sebagai petani. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Identifikasi permasalahannya, di mana potensi wilayahnya itu kawasan Tata Belayung RT 21 ini merupakan salah satu permukiman Kelurahan Tanjung Pagar, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin yang memiliki tanah dan air yang luas, serta potensi alam berupa padi dan ikan sungai. Lahan yang cukup luas di RT 21 dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan pemukiman oleh warga. Tabel 7 ini merupakan identifikasi masalah KKN mandiri. Yang pertama tuh kurangnya kesadaran masyarakat terhadap dampak COVID-19, di mana yang berlokasi di kawasan Tata Belayung RT 21 dan MI Darun Nasihin. Yang kedua tuh kurangnya edukasi tentang menjaga kebersihan tangan serta kurangnya kesadaran warga untuk memfasilitasi tempat pencucian tangan dengan sabun. Di mana kawasannya itu ada sama di Tata Belayung RT 21 dan MI Darun Nasihin. Yang ketiga tuh kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pencegahan COVID-19. Lokasinya sama di kawasan Tata Belayung RT 21 dan MI Darun Nasihin. Yang keempat, kurangnya kesadaran warga dalam menggunakan masker. Lokasinya itu sama di kawasan Tata Belayung RT 21 dan MI Darun Nasihin. Yang kelima, kurangnya informasi masyarakat tentang COVID-19. Itu sama berlokasi di kawasan Tata Belayung RT 21. Selanjutnya, untuk rencana program kerja kelompok, yang pertama ada kampanye pencegahan COVID-19. Alasannya, masih banyaknya warga yang ditemukan di sepanjang jalan Tata Belayung yang melalaikan protokol kesehatan dari pemerintah, seperti tidak menggunakan masker di luar rumah, masih berkerumunan, dan lain-lain. Yaitu kami merencanakan rencana kegiatan. Yang pertama, mencari referensi tentang bahaya COVID-19 dan cara pencegahannya, mencari tempat yang dapat digunakan untuk memberikan pengarahan tersebut, mencari warga yang mau berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, menjelaskan kepada warga tentang bahaya COVID-19 dan cara pencegahannya. Tujuan dari kegiatan ini adalah agar warga Dusun Tata Belayung RT 21 lebih mengetahui bahaya yang dapat ditimbulkan oleh COVID-19 dan mengetahui bagaimana cara pencegahannya, sehingga mereka dapat lebih berhati-hati dalam kesehariannya. Kemudian ada manfaatnya, dapat menambah wawasan warga setempat mengenai bahaya COVID-19 dan cara pencegahannya. Kemudian sasarannya yaitu adalah para warga Dusun Tata Belayung RT 21 untuk waktu pelaksanaannya pada 10 Februari 2021 dengan tempatnya itu untuk rumah warga Dusun Tata Belayung RT 21 dengan metode penyuluhan. Untuk durasinya 1 kali 60 menit.
dengan biaya sekitar 190.000 dengan sumber dana dari peserta KKN. Kemudian ini rincian dari rancangan anggaran biaya. Yang pertama adalah spanduk dengan ukuran 4 kali 1,5 seharga 25.000, satuannya dengan jumlah 150.000. Ada roti 10 buah seharga 3.000 dengan jumlah 30.000, kemudian aqua 10 buah dengan harga satuan 1.000 dengan jumlah 10.000, sehingga jumlah total adalah 190.000. Next. Selanjutnya, pembuatan hand sanitizer dari bahan alam. Alasan masyarakat masih kurang sadar akan pentingnya menghindari paparan COVID-19, salah satunya penggunaan hand sanitizer sebagai upaya menghindari paparan COVID-19. Rencana kegiatannya mencari referensi pembuatan dan pengolahan hand sanitizer, pengumpulan bahan, pembuatan hand sanitizer, pendistribusian hand sanitizer kepada masyarakat. Tujuan dari proker ini adalah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan hand sanitizer sebagai salah satu protokol untuk menghindari penyakit COVID-19. Dan manfaatnya yang didapat dari program ini menciptakan lingkungan yang nyaman dan menjaga kebersihan lingkungan serta meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat sekitar. Sasaran dari program ini masyarakat Dukuh Tatah Belayung RT 21. Waktu pelaksanaannya adalah 10 Februari 2021. Tempat daring dan rumah warga Dukuh Tatah Belayung RT 21. Metode dari program ini daring dan luring. Langkah-langkah kegiatan ini dilakukan oleh semua anggota kelompok 3 KKN. Kuliah kerja nyata mandiri Universitas Muhammadiyah Banjarmasin untuk memenuhi tugas di Kelurahan Tanjung Pagar, khususnya di kawasan Tatah Belayung RT 21. Kegiatan ini dilaksanakan dengan membuat tutorial pembuatan hand sanitizer melalui konten YouTube dan media sosial lainnya. Langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Memberikan penjelasan kegunaan dan keunggulan hand sanitizer yang terbuat dari bahan alami tumbuh-tumbuhan. 2. Memberikan penjelasan bahan dasar pembuatan hand sanitizer antara lain daun sirih dan jeruk nipis. 3. Pembuatan hand sanitizer menggunakan alat dan bahan yang murah dan sederhana serta mudah diperoleh di lingkungan. 4. Mendistribusikan langsung hand sanitizer kepada masyarakat serta mengedukasi cara penggunaan dan mengingatkan agar selalu menjaga kebersihan tangan. Durasi dari program ini 3 kali 120 menit. Biayanya Rp231, sumber dananya dari peserta KKN. Rencana anggaran biaya, daun sirih 1 kg, harga satuannya Rp26.000, jumlahnya Rp26.000. Jeruk nipis 30 biji, harga satuannya Rp1.000, jumlahnya Rp30.000. Botol spray 20 buah, harga satuannya Rp4.000, jumlahnya Rp80.000. Kemudian stiker label 20 buah, harga satuannya Rp1.500, jumlahnya Rp30.000. Tanaman daun sirih 1 buah, harga satuannya Rp35.000, jumlahnya Rp35.000. Tanaman jeruk nipis 1 buah, harga satuannya Rp30.000, jumlahnya Rp30.000. Jadi total dari rancangan anggaran biaya adalah Rp231.
Dilanjutkan dengan teman saya. Ya, sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam presentasi dan kekurangan. Terima kasih. Lanjut. Erlin. Langsung kan nih? Selanjutnya akan kami sambung dengan penjelasan tentang program kerja individu yang akan dimulai dengan pembuatan desinfektan oleh Anissa Humaira. Program kerja yang pertama itu pembuatan desinfektan dengan alasan untuk menjaga kebersihan fasilitas umum yang sangat penting demi kenyamanan warga sekitar. Caranya melakukan penyemprotan desinfektan untuk membersihkan fasilitas umum dari bakteri, virus, dan kuman yang tidak terlihat. Untuk rencana kegiatannya, itu yang pertama mencari referensi pembuatan desinfektan yang baik dan benar, membuat cairan desinfektan dan melakukan pembersihan dan penyemprotan ke fasilitas umum yang ada. Tujuannya agar warga Dusun Tatah Belayung, RT 21 merasa nyaman dalam menggunakan fasilitas umum yang ada dan untuk mencegah penularan virus COVID-19. Manfaatnya, fasilitas umum yang bersih akan membuat masyarakat merasa nyaman dan aman menggunakannya. Sasarannya itu fasilitas umum di Jalan Tatah Belayung, RT 21. Untuk waktu pelaksanaannya dilakukan 6 Februari 2021. Tempatnya fasilitas umum di kawasan Tatah Belayung RT 21. Metodenya itu luring. Durasinya 1 kali 180 menit dengan biaya 48.000. Sumber dananya diambil dari peserta KKN. Untuk rancangan anggaran biayanya itu pemutih pakaian 1 botol dengan harga 12.000, pembersih lantai 1 bungkus dengan harga 16.000, dan pamplet 10 lembar dengan harga satuannya 2.000 dikalikan 10 jadi 20.000. Totalnya 48.000. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Farhana Rizkia. Kemudian untuk tema dari sosialisasi cara penggunaan masker yang baik. Alasannya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan, yaitu memakai masker yang benar dan cara membuang masker yang telah digunakan. Rencana kegiatannya yang pertama adalah mencari referensi penggunaan masker yang benar dan cara membuang masker yang telah digunakan. Yang kedua, membuat konten berupa leaflet yang akan diunggah di media sosial. Yang ketiga, membuat video cara penggunaan masker yang benar dan membuang masker yang benar. Yang keempat, mencari masyarakat yang bersedia untuk sosialisasi penggunaan masker yang benar dan cara membuangnya yang benar. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya cara penggunaan masker yang benar agar terhindar dari penyakit COVID-19. Manfaatnya yaitu dapat menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat sekitar mengenai cara penggunaan masker yang benar agar terhindar dari penyakit COVID-19. Sasarannya adalah masyarakat sekitar RT 21 Tatah Belayung, dan waktu pelaksanaannya adalah 6 Februari 2021. Tempatnya adalah rumah warga Dusun Tatah Belayung RT 21. Untuk metodenya yaitu berupa penyuluhan dengan durasi 1 kali 40 menit. Biaya yang dikeluarkan itu sebesar 190.000 dengan sumber dana dari peserta KKN. Rancangan anggaran biayanya adalah yang pertama untuk masker itu 1 box seharga 50.000. Kemudian untuk print leaflet itu 20 buah, satunya seharga 2.000. Kemudian jumlahnya 40.000. Untuk snack dibuat 20 buah dengan jumlah satuannya 5.000 dan jumlahnya 100.000 dengan jumlah total 190.000. Udah.
Selanjutnya itu ada proker ramuan jamu dari rempah-rempahan untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan daya tahan tubuh dalam membantu pencegahan COVID-19. Alasannya di mana virus corona telah menginfeksi ratusan ribu orang. Di sini di mana secara empiris itu kandungan senyawa kimia dari tanaman kunyit dinyatakan bermanfaat sebagai imunomodulator untuk menjaga daya tahan tubuh. Efek farmakologi gabungan senyawa kimia dalam tanaman tersebut tentu bisa berbeda dengan efek farmakologi kurkumin secara tunggal. Dalam kaitannya dengan COVID-19, penggunaan tanaman kunyit baik secara tunggal maupun gabungannya bisa membantu dalam meningkatkan daya tahan tubuh sebagai imunomodulator. Rencana kegiatannya yaitu membuat dan membagikan video tentang pembuatan ramuan dari tanaman rempah-rempahan, yaitu salah satunya adalah kunyit. Tujuannya yang pertama untuk memberikan informasi kepada masyarakat kawasan Tata Belayung RT 21 maupun masyarakat secara luas untuk bisa memanfaatkan rempah-rempahan dapur sebagai ramuan untuk daya tahan tubuh. Yang kedua, untuk memberikan informasi terhadap masyarakat Tata Belayung RT 21 serta masyarakat secara luas bagaimana cara pembuatan ramuan dari rempah-rempahan. Manfaat dari proker ini yaitu dapat memberikan informasi dengan menggunakan rempah yang biasa di masyarakat yang bisa diolah sebagai ramuan untuk daya tahan tubuh. Sasarannya itu adalah masyarakat umum, khususnya Tata Belayung RT 21. Waktu pelaksanaannya itu pada tanggal 5 Februari 2021, tempatnya di Dusun Tata Belayung. Itu metode video durasinya tuh sekitar 1 kali 30 menit. Biaya sementaranya itu masih 27.000. Di mana uraian rancangan anggaran biayanya yang pertama itu ada kunyit 8 buah. Biaya sekitar 20.000. Serta asam jawanya 2.000, gula jawanya 2.000. Serta air mineralnya 3.000. Totalnya itu 27.000 rupiah. Sekian. Selanjutnya, edukasi menjaga pola makanan sehat selama pandemi COVID-19. Alasannya karena pola hidup sehat merupakan yang wajib dilakukan, terutama pada masa pandemi. Dengan memilih dan mengatur hidup yang sehat, tentunya tubuh akan merasakan banyak manfaat. Kita perlu memerhatikan kebiasaan kecil sehari-hari dan mengubahnya supaya lebih bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Rencana dari kegiatan ini adalah 1. Mencari referensi menjaga pola makanan sehat, 2. Membuat konten berupa leaflet yang akan diunggah di sosial media, 3. Membuat video menjaga pola makanan sehat selama pandemi COVID-19 yang akan diunggah di sosial media, 4. Mencari masyarakat yang bersedia untuk diedukasi mengenai pola makanan yang baik selama pandemi COVID-19. Tujuan dari proker ini adalah meningkatkan pengetahuan masyarakat betapa penting menjaga pola makanan sehat selama pandemi COVID-19,
karena nutrisi yang dikonsumsi sangat penting untuk membantu tubuh mengatasi infeksi, termasuk virus corona biang COVID-19. Manfaatnya adalah dapat menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat sekitar mengenai pola makan sehat selama pandemi COVID-19. Sasarannya masyarakat sekitar RT 21 Tatah Belayung. Waktu pelaksanaan 5 Februari 2021. Tempat rumah warga Dusun Tatah Belayung RT 21. Metodenya penyuluhan, durasinya 1 kali 60 menit, biayanya 90.000, sumber dananya dari peserta KKN. Rancangan anggaran biaya 1 snack 10 biji, harga satuannya 7.000, jumlahnya Rp70.000. 2 print leaflet 10 buah, harga satuannya Rp2.000, jumlahnya Rp20.000, totalnya Rp90.000. Baik, di sini selanjutnya untuk proker individu saya yaitu berjudul sosialisasi pembuatan tanaman alam sebagai obat herbal. Nah, di sini alasannya yaitu karena pada kondisi sekarang ini di adanya pandemi wabah virus corona di sini yang begitu cepat menularnya, di mana kita sangat membutuhkan imunitas tubuh yang kuat untuk melawan virus tersebut. Dengan adanya perubahan cuaca juga merupakan salah satu akibat yang dapat menurunkan imunitas tubuh kita. Nah, maka dari itu kita perlu menjaga imunitas tubuh agar tetap dalam kondisi sehat. Nah, solusinya di sini yaitu memanfaatkan bahan alam yang ada di sekitaran warga sekitar sana yang bisa dijadikan obat herbal untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Nah, di sini untuk rancangan kegiatannya yang pertama itu melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pemanfaatan tanaman alam yang dapat dijadikan sebagai obat herbal. Nah, yang kedua di situ memberitahu kepada masyarakat bagaimana cara pembuatannya. Nah, jadi nantinya saya akan mempraktekkan bagaimana cara pembuatannya di depan masyarakat berbarengan dengan masyarakat setempat tersebut. Nah, yang ketiga yaitu membagikan leaflet tentang tanaman alam sebagai obat herbal. Nah, tujuannya di sini yang pertama untuk memberikan informasi kepada masyarakat Tatah Belayung RT 21 di sini dalam pemanfaatan tanaman alam sebagai obat herbal. Nah, yang keduanya itu untuk memberikan informasi bagaimana cara pembuatan tanaman obat herbal tersebut. Nah, untuk manfaatnya di sini, nah dari kegiatan ini dapat memberikan informasi dengan menggunakan tanaman alam yang ada di sekitar, masyarakat bisa membuat obat sendiri ibaratnya dengan memanfaatkan tanaman yang ada di sekitaran mereka. Nah, untuk sasarannya di sini adalah masyarakat sekitar Tatah Belayung RT 21 tadi. Nah, untuk waktu pelaksanaannya ini akan dilaksanakan pada 5 Februari 2021. Tempatnya ini bisa di salah satu rumah warga yang ada di sekitaran tersebut. Nah, untuk metodenya di sini saya menggunakan metode penyuluhan dan praktek kepada masyarakat sekitar dengan durasi 1 kali 100 menit. Untuk biaya yang kami keluarkan di sini ada 79.000. Untuk sumber dananya dari peserta KKN. Nah, adapun uraian rencana anggaran biaya di sini, yang pertama itu saya memerlukan bahan kelapa yang dibutuhkan sebanyak 3 buah dengan jumlah 30.000. Kemudian ada jeruk nipis, di sini saya memerlukan juga 3 buah dengan jumlah harganya 3.000. Kemudian garam setengah sendok teh dengan jumlah harganya 1.000, kemudian madu 5 sendok,
dengan jumlah harga 10.000, kemudian gelas plastik sedang yang nantinya akan dibagikan pada warga pada saat sosialisasi tersebut itu sebanyak 30 gelas. Jadi jumlah harganya itu ada 15.000. Kemudian di sini saya akan mencetak leaflet. Nah, leaflet di sini nantinya saya akan saya bagikan kepada masyarakat sekitar yang nantinya ikut sosialisasi. Jadi total seluruh rencana anggaran pada proker saya ini sebanyak 79.000. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rizky Ananda. Iya, jadi ini adalah program kerja individu saya yang berjudul cuci tangan yang baik dan benar. Alasan saya memilih ini karena masih banyaknya anak-anak di Kelurahan Tanjung Pagar yang tidak tahu cara mencuci tangan yang baik dan benar setelah bermain yang termasuk dalam salah satu cara untuk mencegah paparan COVID-19. Untuk rencana kegiatan pertama, meletakkan tempat pencuci tangan di beberapa titik di Kelurahan Tanjung Pagar RT 21 yang belum memiliki tempat pencucian tangan. Yang kedua, menyediakan sabun cuci tangan yang akan diletakkan bersama dengan tempat pencucian tangan tersebut. Yang terakhir, menjelaskan seberapa pentingnya kita untuk selalu mencuci tangan kepada anak-anak di Kelurahan Tanjung Pagar RT 21 dan mempraktikkan cara mencuci tangan yang baik dan benar. Tujuannya agar sedikit banyaknya anak-anak di sana sudah mengerti dan tahu seberapa pentingnya kita mencuci tangan. Manfaatnya dapat mencegah penularan COVID-19. Sasarannya adalah anak-anak dan masyarakat di Kelurahan Tanjung Pagar RT 21. Untuk waktu pelaksanaannya pada tanggal 6 Februari 2021. Bertempat di rumah warga Dusun Tata Belayung RT 21. Metodenya penyuluhan langsung di lapangan dan posting konten. Durasinya 1 kali 30 menit untuk peletakan tempat atau wadah cuci tangan, 1 kali 20 menit untuk pelaksanaan tata cara mencuci tangan yang baik dan benar. Untuk rancangan anggaran biaya untuk sementara ada tong cuci tangan 2 buah, untuk 1 buahnya seharga 50.000 dikali 2 jadi totalnya 100.000. Untuk sabun cuci tangan 1 buahnya 25.000 dikalikan 2 totalnya 50.000. Untuk snack harga satuannya 5.000 per 1 buah dikali 10 totalnya 25.000 dan print leafletnya untuk harga satuannya 5.000 dikali 10 buah totalnya 25.000. Untuk total keseluruhannya untuk sementara 200.000 rupiah. Next. Next. Ini slide-nya belum berjalan ya? Mohon maaf, ini slide-nya jadi di sini saya akan mempresentasikan program kerja saya yaitu sosialisasi tips meningkatkan imunitas tubuh agar terhindar dari COVID-19. Di mana alasannya yaitu meningkatkan imunitas tubuh bagi masyarakat sangat penting guna menghindari paparan COVID-19, di mana virus ini telah tersebar di seluruh dunia bahkan hingga ke desa. Maka dari itu perlu dilakukannya sosialisasi cara meningkatkan daya tahan tubuh tersebut agar masyarakat terhindar dari paparan COVID-19. Nah, untuk rencana kegiatannya pertama ini saya akan mencari referensi literatur terlebih dahulu tentang upaya meningkatkan imunitas tubuh. Kemudian akan membuat konten berupa leaflet yang akan diunggah di sosial media, dan selanjutnya membuat video tips upaya meningkatkan imunitas tubuh yang akan diunggah di sosial media pula. Kemudian mencari masyarakat yang bersedia untuk diedukasi mengenai upaya meningkatkan daya tahan tubuh.
Nah, tujuan dari program kerja ini, pertama ini dapat memberi pengetahuan, tujuannya yaitu memberi pengetahuan kepada masyarakat artinya memelihara imunitas tubuh, serta masyarakat dapat mengetahui upaya yang harus dilakukan dalam meningkatkan imunitas tubuh. Nah, untuk manfaatnya, di sini dapat menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat sekitar mengenai tips-tips meningkatkan daya tahan tubuh agar terhindar dari COVID-19. Untuk sasarannya yaitu masyarakat sekitar RT 21 Tatah Belayung. Waktu pelaksanaannya akan dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 2021. Tempatnya di rumah warga Dusun Tatah Belayung. Metodenya penyuluhan dengan durasi 1 kali 60 menit. Biaya yang dikeluarkan untuk saat ini mungkin kira-kira 150.000. Sumber dananya yaitu dari saya sendiri jadi peserta KKN. Ini untuk rancangan anggaran biayanya, pertama ini saya akan memberikan vitamin C 10 botol dengan harga satuan 6.000 dengan jumlah 60.000, kemudian snack 10 biji dengan harga 7.000 dan dengan jumlah 70.000. Kemudian Finlay Flat 10 buah dengan harga 2.000 dengan jumlah 20.000 dan jumlah total semuanya yaitu 150.000. Mungkin itu adalah program kerja individu saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Individu yang selanjutnya yaitu pengenalan sastra kepada anak melalui cerita rakyat nasional. Alasan dari diadakannya program kerja tersebut yaitu COVID-19 yang sedang melanda dunia berdampak di segala bidang, khususnya pada bidang pendidikan. Dampak tersebut membuat pemerintah menuntut instansi pendidikan untuk memanfaatkan media teknologi sebagai alternatif belajar online learning dalam kegiatan belajar mengajar. Salah satu pelajaran yang menggunakan sistem pembelajaran online learning yaitu pelajaran bahasa Indonesia atau sastra. Ada beberapa aplikasi atau media yang digunakan oleh guru atau pendidik untuk mengajar, seperti WhatsApp, Google Classroom, e-learning, YouTube, film, dan lain-lain. Film merupakan media pembelajaran online learning yang efektif untuk digunakan dalam pembelajaran sastra, karena siswa tidak hanya dapat mendengarkan kisah cerita rakyat saja, tetapi juga dapat menonton secara visual, sehingga siswa tidak akan cepat bosan saat belajar sastra. Bahkan mereka dapat mengambil nilai moral di dalam cerita rakyat tersebut yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Rencana kegiatan yang pertama, mencari film cerita rakyat nasional yang akan diajarkan kepada siswa setingkat sekolah dasar sederajat di Dusun Tatah Belayung RT 21. Yang kedua, mencari tempat yang akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Mencari sasaran yang mau berpartisipasi dalam kegiatan tersebut dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Tujuannya untuk mengenalkan sastra kepada siswa. Dan manfaat dari program kerja ini, meskipun dalam keadaan pandemi, siswa masih bisa mendapatkan banyak pelajaran berharga dari media online learning. Sasaran dari program kerja ini yaitu siswa SD sederajat di Dusun Tatah Belayung RT 21. Waktu pelaksanaan pada tanggal 15 Januari 2021, 22 Januari, dan 29 Januari 2021. Tempatnya di Musola Dusun Tatah Belayung RT 21. Metode kegiatan tersebut yaitu edukasi. Durasinya 1 kali 60 menit dan biaya
yang dianggarkan dalam kegiatan tersebut yaitu Rp65.000. Rancangan anggaran biaya, ada buku sejumlah 5 buah, pulpen 5 buah, roti dan aqua gelas sebagai konsumsi 5 buah kali 3 pertemuan. Jumlah total biaya yang dianggarkan yaitu Rp70.000. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan proker Nafisa. Jadi nama program individu saya yaitu kelas kecil. Alasannya untuk membantu mengajar anak-anak. Ini di-mute. Enggak, tetap aja. Ini potong gini. Bujur, kita kedengeran. Awas. Jadi nama program ini adalah kelas kecil. Alasannya untuk membantu mengajar anak-anak di RT 21 Tatah Belayung yang mengalami kesusahan dalam pembelajaran daring akibat adanya pandemi COVID-19. Nah, rencana kegiatannya yang pertama yaitu mencari materi dan metode yang akan diajarkan kepada siswa setingkat SD sederajat di Dusun Tatah Belayung RT 21. Kemudian yang kedua yaitu mencari tempat yang akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Yang ketiga yaitu mencari sasaran yang mau berpartisipasi dalam kegiatan ini. Kemudian yang keempat, melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Tujuan dari program kerja ini yaitu untuk menambah pengetahuan anak-anak di RT 21 Tatah Belayung. Kemudian manfaatnya yaitu untuk menambah pengetahuan anak-anak di kawasan RT 21 Tatah Belayung. Sasarannya yaitu siswa SD atau MI sederajat. Waktu pelaksanaannya yaitu tanggal 15 Januari, 22 Januari, dan 29 Januari 2021. Kemudian untuk tempatnya yaitu di Musola Dusun Tatah Belayung RT 21. Metodenya yang digunakan yaitu dengan penjelasan dari pemateri mahasiswa KKN. Jadi belajar sambil bermain. Durasinya yaitu 1 kali 60 menit. Sedangkan biayanya Rp36.000. Dananya dari peserta KKN. Adapun rencana anggaran biayanya yaitu yang pertama untuk kertas asturo. Jadi kertas asturo ini digunakan sebagai media belajar siswa. Kemudian lem, dan yang ketiga yaitu spidol. Jadi total biaya anggarannya yaitu Rp36.000. Ya, cukup sekian dari kelompok kami mengenai presentasi laporan hasil observasi KKN Mandiri 2021 di kawasan Tatah Belayung RT 21, Kelurahan Tanjung Pagar, Banjarmasin Selatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nikah.